kondisi cuaca seperti ini cukup berpengaruh atau tidak sih terhadap produksi batu bara? Sekarang kan masanya harusnya kemarin panas tapi masih muncul hujan begitu ya. Apakah ini juga cukup mengganggu begitu untuk kondisi dari batu baranya sendiri atau seperti apa Pak Heri? Sangat berpengaruh sekali gitu dengan kondisi hujan yang sampai di bulan ini sehingga menjadikan faktor produksi tidak optimal gitu, produksi dari baik itu produksi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur itu menjadi tidak optimal, ada berkurang gitu. Cukup jauh nggak pengurangannya? Berapa persen? Cukup begitu? Jauh, bisa sampai delay ya, jadi agak ke delay sampai 15-20%. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya demand tetap ada tapi barang tidak ada gitu. Karena itu lebih ke site atau di pelabuhan Pak posisinya? Di site. Di site-nya? Mining activity-nya, betul. Kalau hujan ya mau nggak mau berhenti ya produksi gitu. Oke, barangnya nggak ada karena harus diproduksi ya. Kalau dari sisi pengiriman sendiri masih lancar? Cukup gitu? lancar. Cukup lancar hanya karena di site-nya ini ya. Untuk mining activity-nya yang memang agak terkendala karena faktor cuaca. Faktor gitu ya. cuaca, betul. Tapi proses pengiriman semuanya lancar. Nah sekarang kita coba melihat bagaimana kemudian Bayan melihat view ke depan soal batu bara nih, apalagi soal diversifikasi bisnis ke sektor lain ya, karena kan harga batu baranya melandai, kemudian juga semua orientasinya to clean energy, green energy begitu ya. Seperti apa Bayan melihat ini begitu ya, misalnya seperti diversifikasi ke petrokimia begitu ya, sejauh ini seperti apa proses dan progresnya nih Pak? Ya, kami memiliki rencana jangka pendek dan menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek saat ini karena kami telah membangun banyak infrastruktur ya seperti jalan hauling, kemudian ekspansi dari pelabuhan coal terminal di beberapa titik begitu ya. Jadi kami pikir untuk jangka pendek kami fokus kepada artinya sebagai diversifikasi, fokus kepada infrastruktur gitu, bisnis infrastructure gitu ya, itu satu. Kedua adalah mengenai pemanfaatan batu bara gitu. Batu bara nanti kita percaya bahwa saat ini teknologi CCUS akan terus berkembang ya, sehingga itu mengurangi emisi dan saya yakin juga nantinya tetap batu bara akan berkurang tapi pemanfaatannya bisa menjadi multifungsi tadi seperti salah satunya adalah untuk petrochemical juga, industri petrochemical. Nah sejauh ini progres berjalan untuk petrochemicalnya sendiri seperti apa Pak, petrokimia di apa yang menjadi plannya Bayan? Ya. Plannya adalah kita bagaimana bisa memanfaatkan batu bara kalori yang rendah. Gitu kalori ya, rendahnya, oke. Kalori 34, 38 ya, dimanfaatkan untuk yaitu petrochemical ya. Berarti sudah ada DME. langkah ke sana begitu ya dan akan ada jalan ke sana. Saat ini kita sedang tahap mengeksplorasi satu IUP kita yang kita pikir kalorinya masuk gitu untuk dimanfaatkan sebagai petrochemical. Berarti ini sebagai salah satu cara menyerap batubara kalori rendah begitu yang permintaannya juga turun begitu ya. Makanya digeser ke industri petrochemicals ini sendiri ya. Nah kalau dilihat lebih lanjut lagi sebenarnya kan kita bicara mengenai target zero emissions ya 2060. Ini kan juga kemudian membuat semua perusahaan-perusahaan yang mungkin masih ada kontribusi untuk fossil energy begitu ya, seperti partnya adalah di dalamnya ada Bayan di sana untuk melakukan atau masuk begitu ya, bergeser ke EBT atau energi baru terbarukan begitu ya. Ini seperti apa sih mungkin Bayan melihat progress of EBT dan seperti apa juga langkah Bayan untuk ikut serta dalam clean or green energy ke depannya nih Pak Alex? Kalau langkah nyata di jangka pendek ini kita sudah menggunakan solar panel untuk kebutuhan produksi kita di beberapa site ya, itu mengurangi penggunaan diesel ya, dan juga ternyata dapat melakukan efisiensi secara biaya gitu. Jadi itu kita lakukan dan tiap tahun akan kita tingkatkan terus itu dari sisi produksi begitu. Untuk melihat ke peluang usaha di bidang EBT, kami sedang ya saat ini baru terbayang adalah dengan solar panel. Solar gitu panel. Ya, solar panel saat ini. Kenapa terbayangnya saat ini solar panel Pak? Apakah memang ini yang lebih ke user orientation? Karena kan kalau solar panel pasti bisa langsung digunakan begitu ya di rumahan begitu atau seperti apa Pak yang Bayan lihat dari terobosan EBT khususnya di solar panel ini Pak? Ya, artinya solar panel ini kan sudah lumayan berkembang di Indonesia, artinya, apalagi banyak manufacturer yang udah ada di Indonesia juga ya. Jadi itu bisa dikatakan lebih transformasi of knowledge-nya lebih mudah gitu.
misalkan kalau geothermal itu kan butuh skill set yang baru pada saat. Benar. Ya, walaupun kita tahu bahwa geothermal itu renewable energy yang paling optimal gitu, salah satu yang paling optimal ya. Tapi skill set itu membutuhkan waktu persiapan ya. Nah, sedangkan kalau saya pikir kalau solar sudah banyak manufakturnya di Indonesia, TKDN-nya juga tinggi gitu kan. Tinggal bagaimana menciptakan peluang usaha mungkin bersama PLN ya. Ada sinergi bersama PLN itu menjadi lebih baik gitu. Dan memang langsung juga mungkin meningkatkan awareness juga berarti ya kepada pengguna begitu ya untuk lebih menggunakan ini. Jadi langsung ke user experience dan user juga yang langsung bisa ikut serta dalam ABT ini ya. Nah kalau kita lihat dari sisi pemerintah yang berencana untuk memensiunkan dini begitu ya 14 PLTU berbahan bakar batu bara ini, apakah juga cukup berdampak nantinya begitu ya overall ke dalam permintaan batubara dalam negeri, karena kan jelas bahwa declare-nya adalah pelan-pelan kita akan mengurangi begitu ya energi berbasis fosil, itu kan juga tertulis tuh di RUET atau di Rencana Umum Energi Nasional gitu ya di 2050-2060. Nah ini akan seperti apa sih Pak view-nya dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah ini kalau dari sisi Bayan? Dengan misalkan contoh dengan 14 PLTU yang akan ditutup ya, itu terjadi penurunan, tapi saya pikir tidak signifikan, apalagi banyak smelter ini berbeda ya, smelter baru yang akan mulai beroperasi membutuhkan batu bara juga gitu. Jadi memang penurunannya tidak akan signifikan gitu terhadap kebutuhan domestik dalam negeri gitu. Berarti tidak akan berpengaruh begitu ya, dalam masih jangka pendek, dalam jangka pendek ya. Berarti apapun yang dilakukan pemerintah ini mungkin lebih kepada mengerucutkan begitu kepada yang aktif aja, atau seperti apa Pak kalau Anda lihat view-nya dari pensiun dini 14 PLTU ini Pak? Saya kurang tahu data-datanya 14 PLTU ini, tapi mungkin PLTU yang udah tua mungkin bisa jadi salah satu yang udah nggak optimal mungkin ya. Juga secara size-nya mungkin saya belum tahu size-nya berapa, tapi sejauh yang saya tahu bahwa PLTU yang besar-besar masih baru gitu ya, masih baru, artinya masih bisa beroperasi selama 25 tahun, 20 tahun. Oke, berarti tidak akan berpengaruh secara signifikan overall ya. Nah sekarang kita lebih kepada added value-nya, hilirisasi di bidang mineral ya, tidak terkecuali juga batu bara. Ini ada deal methyl ether, kita tahu ya di DME berkali-kali gitu ya, di Saudi juga. Nah secara peluang bisnis seperti apa sih Anda lihat si DME ini gitu ya, atau justru mungkin malah lebih jauh merugikan gitu ya, karena harga batu bara mungkin masih tergolong cukup premium saat ini. Sementara kalau kita lihat kan perusahaan batu bara mau bikin pilot project rata-rata pasti bikinnya di methyl ether, itu yang paling gampang begitu ya untuk produk lanjutannya si batu bara ini Pak. Kalau dari Anda ngelihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya gini, salah satu tujuan utama digalakannya DME ini adalah untuk mengurangi impor LPG. Ya kan? LPG ini kan barang konsumsi langsung ke masyarakat, sehingga saya pikir agar terjadi keekonomisan peluang usaha, mau nggak mau harus ada subsidi, ya, sehingga tercapai nilai harga yang memang bisa membuat si produsen survive dan masyarakat tidak terbebankan. Jadi memang kalau tujuan utama untuk menggantikan LPG, otomatis harus, saya pikir idealnya perlu ada itu. Kalau nggak, tidak akan terjadi itu keseimbangan gitu, antara nilai produksi dengan harga beli. Gitu. Jadi dari sisi bisnis masih going ya oke gitu si DME ini Pak, kalau Anda lihat dari view bisnisnya? Saat ini marketnya masih belum ada kepastian, saya pikir ya, belum ada kepastian berapa sih off-take-nya, siapa off-taker-nya, kepastian harganya, ya. Karena ini investasinya besar kan, minimal berapa, 1,5 billion US dollar minimal, ya, at least ya. Nah itu kan kita harus lihat sebagai pengusaha ya pasti akan melihat bagaimana bisa balik modal, kapan bisa balik modal gitu dengan uang segitu besar gitu ya. Baik. Oke, berarti ini in the process ya Pak. Nah kalau dilihat dari sisi perusahaan tambang, kehadiran perusahaan tambang ini berbicara juga mengenai manfaat sosial yang dihadirkan, begitu ya, perusahaan di mana pertambangan ini beroperasi, dan apa tentunya kontribusi yang dilakukan oleh Bayan demi mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan ya, atau mungkin langkah atau project-project CSR gitu ya, Corporate Social Responsibility untuk masyarakat sekitar tambang gitu yang dilakukan oleh Bayan. Ya.
Dari Bayan sendiri telah melakukan program pemberdayaan masyarakat itu secara kontinus. Karena memang itu juga diregulasi oleh Kementerian SDM. Di luar itu kita melakukan CSR. Jadi memang di Kementerian SDM itu sangat ketat terhadap program PPM. Jadi memang sepaham bahwa semuanya operasional tambang itu harus dapat memberikan manfaat secara langsung di masyarakat sekitar, berdasarkan pemetaan sosiologis juga kebutuhan mereka apa dan bisa sustainable seberapa jauh. Di luar itu CSR yang bisa bersifatnya nasional, gitu, di luar daripada daerah terdampak, begitu. Jadi memang sosial ini harus penting dan di Bayan sendiri memiliki divisi khusus, program khusus namanya Bayan Peduli, di mana menjangkau gitu ya dari daerah terdampak dan di luar dari daerah terdampak. Gitu. Jadi semua dilakukan dari lingkup kecil, medium sampai besar secara skala nasional juga sudah dilakukan dan sebagai salah satu responsibility Bayan juga begitu ya.